door. Dan dengan potensi dari burst damage-nya tentu akan lebih mudah untuk menumbangkan satu dari teman-teman. Ini Uranus jungler loh. Ya, ini Uranus jungler soalnya. Jadi mau nggak mau dari teman-teman victim tinggal gimana caranya mereka bisa memanfaatkan dan memaksimalkan damage magical yang dikeluarkan tentunya daripada seorang Uranus yang bisa didikoi juga dari Varsha. So, positioning paling penting berarti di sini dari victim esports, gimana caranya mereka bisa memaksimalkan dari early game. Mereka harus benar-benar memenangkan potensi mereka dengan hero-heronya. Karena Uranus ini cukup scaling, cukup butuh item. Jadi kalau misalkan memaksakan untuk early stage yang akan dimenangkan oleh geng Kapak agak berat, tapi bukan berarti tidak mungkin. Kita juga bakal melihat nanti seperti apa strategi dari kedua belah tim ketika sudah mulai dimaksimalkan, Mirko. Iya, coba aja kita lihat. Kalau dari kedua draftnya gue lebih suka geng Kapak sih. Soalnya gue suka banget dengan draft-draft yang gila ya. Dengan Uranus yang kemarin dibawa di MPL. Gue mau lihat apakah bisa dibawa juga di arah MDL di sini. Soalnya itu dapat kemenangan buat Aura ya. Dimana Hai itu yang main. Kita lihat apakah Jay bisa mendapatkan kesuksesan yang sama. Karena ini kita langsung masuk aja ke Land of Dawn. Buat game yang kedua, match terakhir GPX di posisi 0-1. Karena victim esports tadi yang berhasil menumbangkan tim GPX ini. Apakah GPX bisa melakukan, bisa memaksakan game yang ketiga atau mungkin victim esports yang bakal mendapatkan clean sweep dari GPX di sini. Tapi gue mau nanya lagi-lagi nih, ketika kita masuk ke dalam gamenya, kedua draftnya, kalau gue lebih suka, wait, ada ejector yang keluar dan hati-hati karena Baymax menggunakan Beatrix ini sangat-sangat kuat di early game. Kalau misalnya lakukan trading, tapi Invis terpaksa untuk mundur sekalian di sini harus langsung recall di menit pertama KB. Ini bakal rugi banget karena lihat di freeze lane juga dari Ten-nya, dia bahkan belum level 2. Dan ini bakal jadi kerugian kalau seandainya nanti di setup teamfight Turtle. Ten belum level 4 karena tidak akan ada Meteor Shower, tapi Vels sudah mulai hari. Rejector digunakan mencoba untuk mereset begitu saja dari orange buff yang dimiliki oleh seorang Jay. Buying time yang cukup lama dan ini bener-bener kayak cuma langsung untuk buying time saja agar Vels lagi dan lagi melakukan hal 2 kali, Mirko. Iya, inilah yang kita bilang kalau misalnya lawan Uranus jungle ya, ini memang hero yang butuh mungkin sedikit cover sih kalau misalnya untuk clearingnya. Karena dia itu nggak punya CC dan damage pun juga nggak begitu gede-gede amat. Apalagi di early game dia sebagai hero yang scaling. Jadi dengan itu langsung di reset 2 kali bisa menjadi hal yang beneran fatal banget nih ketika kita masuk ke menit di mana turtle-nya sudah up. Karena linknya yang dari tadi free farming sudah bakal mendapatkan level 4 ketika dia udah nge-clearing. Dimana tadi ini J-nya mungkin bakal stuck di level 3 ketika turtle-nya spawn di sini KB. Yes, dan kali ini perlahan-lahan juga lihat setupnya Vels-nya udah mulai dirusuhin begitu saja dengan satu buah Bloody Retribution. Slow effect-nya bakal connect dan Jay bakal dipaksa untuk mundur juga keluar dari area jungle yang dimiliki oleh teman-teman dari victim esports. Karena lihat Turtle Camp by Fruity Sorcerer sudah mulai muncul dan langsung saja kita akan bergerak langsung ke dalam bagian Turtle untuk pit yang pertama. Invis dan kawan-kawan sudah langsung memakan semua areanya dari 4 sisi yang berbeda. Raya bakalan langsung loncat juga ke arah Baymax dan bakalan dapat 1 poin kill mungkin. Dan that's another first blood serta Turtle objektif yang diamankan. Tapi kali ini Raya langsung mendapatkan double kill yang optimal banget. Tapi akankah ada pertukaran poin kill? Yes, ada pertukaran poin kill dengan Last Insanity. Tapi Speechless, dia mengincar ke arah seorang Invis. Dia mencoba untuk memaksimalkan dari dealing damage-nya, tapi dia nggak mau mengeluarkan Tempest of Blade untuk sia-sia, Mirko. Yes, itu bakal menjadi GPX yang mendapatkan turtle-nya bisa dibilang uncontested ya. Oke, mereka coba tapi udah ada Rhea yang nunggu di sana dan mendapatkan kill juga. Jadi sekarang 1-1 tapi GPX yang mendapatkan turtle-nya. Even though dia dapetin turtle-nya, kalau kita lihat dari gold-nya malahan yang menang masih victim loh. Karena mereka itu mungkin dari tadi itu farming-nya yang dia lakukan oleh Speechless lebih bagus daripada Jay yang diganggu 2 kali. Jadi sekarang di menit yang ketiga kita bakal masuk ke turtle yang kedua ya. Ketika mereka nanti paksa di turtle kedua, tapi wait a minute. Sudah ada mirroring di sini di mana Rhea coba dengan timnya untuk maju ke depan. Masih ada Last Insanity untuk nge-clear wave-nya dan akhirnya bakal berhasil menemukannya. Tapi Wave Dragon digunakan dan combo-wombo digunakan oleh tim GPX untuk mendapatkan kill ke On My Way. Dan Victim Esports tidak mendapatkan apa-apa di mirror map di arah bawah KB. Yes, dan kali ini lihat bagaimana yang dilakukan oleh victim. Mereka ternyata langsung bergerak bebarengan juga ke arah bottom lane dengan shotgun by Max. Dia berniat sekali untuk menghabiskan semua gold shield turret-nya. Namun kali ini lihat bagaimana teman-teman dari GPX mereka nggak mau membersihkan juga atau memberikan secara gratis dari gold shield turret secara keseluruhan. Di sisi lain Rhea juga tidak boleh
tentunya untuk mendapatkan pergerakan yang sama. Dan kali ini pergerakan dari geng Kapak seolah jadi lebih pasif juga, dan melihat dari victim, mereka juga belum mau melakukan serangan agresif. Namun Bravo dia dalam ancaman dan dia nggak boleh untuk terpick off asal-asalan. Apalagi ingat, victim juga membawa 4 flicker. Jadi mereka tidak boleh menyia-nyiakan flickernya untuk hal yang cuma-cuma, Mirko. Iya, betul banget. Tapi sekarang turtle yang kedua sudah spawn di sana. Turtle camp by Fruity. Sosro sudah menunjukkan bahwa turtle-nya sudah nyampe di Land of Dawn. Jadi kita lihat aja GPX dengan initial startnya di sini bakal langsung ngambil, dan proaktifness dari GPX itu yang bisa mendapatkan mereka keunggulan dari game pertama dan juga ke game 2. Tapi mungkin mereka kurang disiplin dalam hal team fight-nya. Jadi kita lihat aja di sini Vels sudah mengarah membuka map-nya, tapi turtle-nya bakal langsung diambil. Di sini masih ada Jit Kundo, tapi Vels masih bisa kabur menggunakan flickernya, dan itu bakal menjadi uncontested turtle sekali lagi buat tim GPX yang sekarang berhasil untuk mendapatkan lead di goldnya sebanyak 700 gold di menit yang kelima kali ini. Tapi kita lihat juga sudah ada Speechless yang ke arah bawah melakukan split pushnya. Falling Star Moon digunakan untuk clearing wave juga, tapi harus hati-hati banget karena Victim Esports sudah melakukan rotasi ke arah bawah. Turretnya bakal menjadi target di sini, di mana Azer bisa langsung kabur tanpa ada masalah sama sekali, dan turretnya bakal di trade off oleh tim Victim Esports di sini KB. Bahkan mencuri satu buah orange buff dari seorang Jay dan langsung bergerak ke arah mid lane. The Way of Dragon sudah digunakan, artinya akan ada informasi yang diberikan. Dan lihat dari Speechless, apakah dia bakal tendang? Enggak, tentunya karena udah nggak ada The Way of Dragon dan nggak ke-trigger juga dari Tempest of Blade-nya. Tapi di sisi lain, lihat apa yang dilakukan oleh teman-teman dari geng Kapak. Mereka masih bersikukuh ingin mendapatkan turret, tapi kali ini ada Invis yang hadir. Ejector dihindari begitu saja. Azar dan Jay coba untuk fokus ke bagian turret outer di bottom lane. Dan di sisi lain, maka akan ada pergerakan yang sama untuk mengancam ke arah Rhea. Karena Rhea terkena di Burst Poison dan harus paksa untuk mundur. Lihat juga Baymax, dia ingin memaksimalkan dari nades-nya. Dan ini benar-benar gak dikasih nafas dari Rhea-nya. Dia di freeze lane habis-habisan. Dia coba untuk bertahan terlebih dahulu. Loncat langsung ke arah Baymax dan langsung ada Last Insanity. Langsung penuh lagi darahnya. Dengan satu buah Bloodlust X dan Rhea langsung dibakar-bakar juga dengan On My Way. The Way of Dragon langsung mengincar ke arah Baymax. Tapi Baymax masih mampu untuk bertahan. Menggocek tapi masih ada Shunpo. Invis mendapatkan poin eksekusinya dan On My Way dalam ancaman. Dia bakal terkena burst effect dan Immortalnya hampir saja pecah karena kalau tidak ada flicker bakal ditumbangkan oleh Tech. Namun Speechless juga hadir di bagian top lane. Apakah setup turtle atau bakal coba untuk membersihkan wave minion saja? Tapi On My Way, dia sudah terlihat di sana. Speechless sudah mulai hadir. The Way of Dragon juga masih belum ready, namun udah ada Vels menabrak ke arah Invis. The Way of Dragon bakal digunakan, tapi ke arah On My Way bukan target yang optimal. Langsung ada Last Insanity juga dan bakalan ada satu Fera Strike mengincar ke arah Ten. Bravo benar-benar hadir dengan Wings by Wings-nya dan langsung membubarkan tim fight di arah top lane, Mirko. Yes, team fight di arah top lane di sana bagus banget buat tim Victim Esports, di mana mereka bisa mendapatkan pick off lagi, tapi GPX lagi dan lagi memainkan mapnya dengan sangat amat bagus. Rhea berhasil mendapatkan trade of tier 2 turret yang dibawa. Ini bakal nge-setup bagus banget buat Lord yang akan datang ketika turtle ini diambil ya. Jadi bener-bener GPX di game kedua beda approach-nya. Di game pertama mungkin kebanyakan masih carinya pick off, bukan terlalu objektif gaming. Tapi di game kedua ini udah beda banget dari cara gameplay mereka. Mereka mainnya beneran full on objektif, mau coba untuk mendapatkan semuanya biar bisa mendapatkan map pressure yang lebih besar. Dan sekarang Victim Esports, walaupun mereka dari tadi itu bisa mendapatkan pick off dan juga mendapatkan keunggulan dalam trade-nya ya, sekarang itu mereka di posisi di mana mereka itu agak kalah, di mana GPX juga Jay sudah melakukan skilling yang lumayan bagus ke level 10 di kali ini dengan double buff. Dia harusnya bisa mengamankan turtle kali ini. Dari Vels dengan arah belakang masih ada Feather Airstrike yang digunakan. Vels bakal menggunakan ejector ke arah Invis, tapi itu hanya seorang tank dan Victim Esports terpaksa untuk sekali lagi mundur dari turtle yang ketiga. Jay bakal bisa mengamankan ini tanpa ada masalah sama sekali. Masih Rhea ke arah depan menggunakan Primus Fighter, ngepop Immortality dan langsung mundur. Dan ini benar-benar objektif gaming dan disiplin gaming dari tim GPX kali ini ya Wawa. Iya, itu kayak yang susahnya dari Victim adalah memang benar mereka punya burst damage yang cukup, tapi sekali saja mereka salah target pasti akan dibalikin oleh GPX, karena GPX, Invis dan juga Ten di sini yang tadi kalau kita lihat sulit banget untuk bisa ditangkap dari arah belakang. Yes, betul sekali. Tapi kalau misalnya untuk sekarang ya, kelihatan memang Victim Esports di posisi di mana agak susah sih buat mereka. Sure, oke, mereka bisa scaling sih. Ada Beatrix, ada Parsa. Tapi apakah mereka bisa ngeburst Esmeralda, Lapu-Lapu, dan Uranus? Frontline dari tim GPX itu bener-bener najis banget sih KB. Iya sih, ini kalau misalkan dengan
apa ya, dengan setup yang benar-benar optimal, itu tuh entah kenapa nantinya bakal bisa mendapatkan eksekusi yang mematikan juga, apalagi dengan setup yang rapi atau jangan-jangan dengan ya pick off dari Invis atau jangan-jangan dari Vels gitu loh. Jadi dibalikin, dua-duanya punya pick off. Jadi metode seperti apa yang akan bisa membawa mereka kepada kemenangan? Tapi balik lagi dengan eksekusi aja itu menurutku masih kurang. Tapi kalau misalkan barusan kita lihat Flicker, Rhea, artinya udah ada satu informasi yang diberikan. So dari GPX mereka juga harus lebih berhati-hati terhadap battle spell yang mereka miliki. Jangan sampai mereka membuang-buang source yang ada, sementara itu Speechless versus Azer agak sedikit sukar untuk dilihat juga potensinya, tapi ejector dihindari begitu saja. Meteor Shower sudah digunakan, Falling Star Moon bakal ada Feather Airstrike juga, The Way of Dragon digunakan karena On My Way masih punya immune, Tempest of Blade-nya belum digunakan, mengincar ke arah Ten, tapi ternyata Ten masih bisa mundur dan bakalan kemudian dikejar. Speechless, dia menangkap satu targeting yang sangat amat sakit. Dan ternyata dengan Deviant Sword-nya dia mampu dan damage-nya cukup untuk menumbangkan Chang'e sendirian karena sudah tidak akan ada flicker lagi. Baymax mengincar ke arah Rhea, tapi lihat Vels-nya, dia mencoba untuk mundur terlebih dahulu dan itu adalah sebuah atraksi yang luar biasa dengan parkour dari Speechless. Walaupun dia baru punya alas battle tapi nggak ada yang lihat, baru dipuji Speechless. Astaga Hugo. Aduh Ya Mirko. Iya, bener-bener loh ya. Pas banget dipuji langsung dia kejedot di sana. Aduh, memang momennya tuh dicari aja sama mereka. Tapi sekarang tanpa adanya purple buff, GPX bakal bisa melakukan clearing. Itu memang wow, well played banget sih dari Speechless, dimana dia bisa melakukan parkour dan juking satu timnya sekaligus juga mendapatkan kill. Tapi ada Weather Dragon yang digunakan ke arah Speechless. Banyak banget yang bisa keluar, tapi ada Tempest of Blades yang digunakan untuk kabur, dan Jay pun yang berhasil untuk mendapatkan purple buff kali ini di menit yang ke-11. Dan karena itu, ini bakal menjadi team fight yang susah sekali buat Victim Esports. Link tanpa purple buff, apakah mereka bakal coba untuk melakukan kontes ke arah Lord yang lagi diambil oleh tim GPX? Kelihatannya sih tidak, karena Linknya sudah melakukan rotasi ke arah atas, coba untuk melakukan mirroring atau trading di arah mapnya, di mana GPX pun bakal coba untuk mendapatkan Lordnya. Tapi lihat di sini On My Way mungkin sedikit agresif di sini menggunakan Last Insanity yang menggunakan flickernya juga untuk kabur, tapi ada mini shower dan juga follow up yang sangat bagus dari seorang Rhea yang menuju ke arah belakang, nge-cancel sekaligus Feather Airstrike. Tapi itu sebenarnya worth it sih sebenarnya untuk tim Victim Esports yang bisa nge-reset Lordnya dan mendapatkan turret tier 2 yang di atas. Jadi 2 turret yang di-trade untuk 1 kill sekarang. Speechless dengan dia bisa rotasi ke sini mungkin bisa menjadi bencana buat tim GPX yang dari tadi agak terlalu di baiting sama tim Victim KB. Yes, dan bakalan langsung coba untuk pulang dari teman-teman tim geng Kapak, tapi mereka kehilangan 3, bahkan hampir 3 tuh di arah bagian top lane. Untungnya bottom lane-nya tidak jadi untuk di-push, tapi kali ini akan ada satu Feather Airstrike juga. Rhea tumbang sendirian di depan sana menjadi kerugian yang berlipat ganda. Dan lihat yang dilakukan Speechless beneran, dia nge-split push ke arah bawah lagi, ke arah top lane lagi, tanpa ada purple buff. Dia seolah tidak masalah karena dia udah punya si Helbert juga di sini. Speechless akan bisa 1v1 melawan siapapun karena absorb damage dari Azer dan juga dari Rhea, tambahkan Regen HP dari Jay. Tentu akan dia makan asal-asalan. Invis mencoba untuk bertahan terlebih dahulu, mencoba untuk langsung mengincar ke arah belakang, tapi ternyata Bravo-nya harus tumbang dan hilang terkena Falling Star Moon. Lihat Speechless yang mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Azer bakal mencoba untuk dikejar, tapi masih ada Ten yang langsung ditargeting juga. Satu Deviant Sword lagi dan harus hilang begitu saja. Speechless masih dalam tracknya, mencoba untuk mengincar ke arah Invis. Invis juga harus hilang, double kill diamankan. Langsung mencoba untuk mengambil Deviant Sword yang tersisa. Azer dalam ancaman bakal langsung dapetin satu lagi triple untuk seorang Speechless, tapi di belakang sana Baymax langsung ngebredet aja Jay-nya karena dia tahu di sini Jay dan Rhea udah nggak memiliki damage yang optimal atau mumpuni untuk menumbangkan Speechless. Dan lihat yang dilakukan Speechless, dia baru langsung menuju ke arah Lord yang pertama, Mirko. Wow, Speechless bener-bener loh. Ini playnya seru banget ditonton ya. Tapi ada Unstoppable Force digunakan bersama juga dengan ejectornya. Masih belum ada follow up di sana. Di Feather Airstrike-nya tidak in range, tapi bakal digunakan untuk ke-burst Lord-nya. Bakal langsung di retribution oleh seorang Speechless. Jay bakal menjadi targetnya. Rhea coba untuk melakukan damage ke Bravo. Masih ada flicker yang digunakan dan bisa terjadi sedikit pertukaran di sini, di mana Meteor Shower digunakan untuk mendapatkan kill. Speechless maju ke depan, tidak bisa mendapatkan apa-apa, tapi mereka memilih untuk mundur karena ada Lord yang sudah didapatkan. Jadi well played banget dari tim Victim Esports, cuman kehilangan satu buah tank di dalam fightnya untuk mendapatkan Lord in hands ya di menit ke-13. Sekarang kita bakal lihat itemnya, Umawa. Iya, sebagaimana untuk item build juga tadi kita tahu bagaimana Speechless sudah dapetin 6 item di sini dan bahkan ini mengungguli ya untuk junglernya dari GPX sendiri. Jadi GPX
Mereka memang tanky, tapi balik lagi ini tankinya dibalaskan dengan kurangnya damage. Jadi hanya akan mengandalkan tank dari bagian belakang yang selalu diincar oleh Speechless. Sekarang PR-nya adalah bagaimana cara untuk mengcover tank bagi GPX. Jadi mereka bisa head to head dengan Victim sendiri. Karena untuk burst damage outputnya kita tahu bagaimana Victim. Mereka punya Parsha, Beatrice, dan juga Link gitu. Iya, betul banget. Tapi mereka harus hati-hati banget sih. Karena inilah GPX. Mereka terlalu overcommit menghadapi Lordnya yang sudah maju di sini. Di mana Rhea-nya sudah ketangkap. 4 lawan 5. Dan Invis bakal langsung di-ejector ke dalam timnya. Last Insanity bakal mendapatkan 1. Dan Victim Esports mendapatkan 2 untuk 0. Ini mereka terlalu paksa defend di sananya. Dan sekarang mungkin Victim Esports bakal melakukan dashing. Dan juga mendapatkan 10. Dan bakal menjadi targetnya. Langsung ditumbangkan begitu saja. Tapi masih bisa flicker kabur. Sekarang Jay dan Azir coba untuk melakukan damage, tapi lihat Speechless di arah depan mencoba untuk mendapatkan lebih. Lihat ultinya dari seorang Baymax masih bisa melakukan damage, tapi meteor showernya pun tidak kena. Dan Victim Esports harus menang di dalam sini. 2 untuk 2 yang didapatkan, tapi tarotnya bakal menjadi target. Speechless harus berhati-hati. Masih ada Damage Fighter digunakan ke arah depan. Bravo terpaksa untuk menggunakan Wings by Wings untuk kabur. Dan ini bakal menjadi bagus buat tim Victim Esports. Dengan 1 inhibitor turret yang udah di take down, ini bakal menjadi map pressure yang sangat-sangat bagus buat objektif netral yang ke depan, KB. Tapi aku masih menunggu bagaimana cara melakukan eksekusinya karena Geng Kapak masih benar-benar ngotot untuk team fight-nya. Dia masih punya Chang'e untuk high ground defender, masih punya Lapu-Lapu tentunya untuk 1v2 atau bahkan 3 situation. Bahkan kita melihat juga dari teman-teman tim Geng Kapak masih benar-benar on track. Mereka masih gak mau kalah untuk di setup team fight kali ini karena mereka sepertinya sadar bahwa mereka masih bisa melakukan defend dan memanfaatkan dari Uranus. Inilah yang mungkin harus dimaksimalkan juga dari Geng Kapak karena perlahan-lahan dari regen SP-nya udah mulai kepotong dan harus dimaksimalkan juga dari stack 20-nya. Mirko. Yes, betul sekali. Tapi kelihatan di sini mungkin KB. Oh. Vels belum ada target lagi. Perlahan-lahan masih mencoba untuk mencari target tarik ulurnya sih. Ini entah kenapa ya melihat dari Victim Esports Omawa mereka kayak nggak mau melakukan kesalahan sama sekali karena mereka benar-benar dalam keadaan winning condition dan 1 menit. Mereka ini kayak mengingatkan aku dengan Bigetron Alpha ketika season yang ke-7 MPL loh. Mereka tungguin Lagi prime-nya ya. Lord. Iya. Nih kayak gini nih momennya tuh ditungguin. Bener-bener gak mau ngambil kesalahan. Gak mau ada pick off. Gak mau trade kill. Gak mau ngambil resiko. Sementara Geng Kapak ya mereka tinggal menjemput apa yang dilakukan sama Victim Esports Omawa. Oke, dan kita intip ya untuk item build-nya di mana Lapu dan juga Chang'e ini 2 source damage-nya ya memang ada Esmeralda tapi lebih ke arah untuk item defense. Sedangkan bagi Victim kita tahu tadi pemilihan dari Beatrix dan juga Parsha memang mereka butuh burst damage. Cuman Omoa gak nyangka Victim berani banget untuk ambil 2 hero ini dan ternyata semuanya membuahkan hasil. Tapi balik lagi untuk Victim mereka harus berhati-hati jangan sampai ke pick off 1 demi 1 KB. Yes, dan kali ini dengan itemization yang udah mulai lengkap seperti yang tadi mau hadirkan Immortal sih sesaat lagi udah mulai harus di-concern terhadap kedua belah tim. Karena dengan kehadiran dari Immortal setidaknya mereka bisa memaksa untuk team fight jangka panjang. Dan kali ini dengan kehadiran dari Lord Camp by Vertisastro udah mulai muncul juga tentunya ke bagian menit yang ke-17 late game sudah kita masuki dan 1 kali tumbang akan sangat amat berpengaruh bagi kehidupan nantinya kalau mereka mau team fight apalagi kalau lagi kalah jumlah mereka akan mendapatkan kerugian. Dan kali ini perlahan-lahan Ten sih. Aku masih menanti bagaimana Ten berhasil untuk mendapatkan high ground defensifnya. Karena dengan Chang'e saja lah kali ini teman-teman dari tim Geng Kapak mampu untuk membersihkan wave minion dengan cepat. Sementara itu on my way. Perlahan-lahan tapi pasti mencoba untuk melakukan poking damage. Dan di sisi lain Geng Kapak masih mencoba untuk membalaskan hal yang sama. Mereka nggak mau kehilangan dari segi regen HP. Dari segi setup movementnya juga Omawa dan udah mulai pelan-pelan apakah akan ada pergerakan juga karena Speechless masih ada bottom lane Omawa. Oke, ya. Karena Speechless masih menunggu juga ini adalah suatu bait sebenarnya untuk Victim ya. Jadi mereka ingin Speechless melakukan split push. Karena GPX kalau mereka mau kontes, ini mereka harus all in. GPX sendiri mereka nggak bisa dapetin Lordnya. Karena kita tahu banget bagaimana output damage dari GPX. Ini pelan banget ya. Gak ada yang nge-spec sama sekali dibandingkan dengan Victim yang tiba-tiba 1 hentakan aja. Itu bisa dapetin setengah atau bahkan 1 hero sekaligus, Be. Yes, tapi untuk durability ini bisa aku yakinkan bahwa apalagi Azir udah mengamankan Feather of Heaven. Dia bakal langsung bisa mengambil absorb damage dari Bravo atau bahkan Baymax kalau seandainya gimana ya? Kalau seandainya emang bener-bener
bisa dimaksimalkan juga dari teman-teman tim Geng Kapak. Tapi itu hanya dari seorang Azer. Dan entah kenapa ya, kalau menurut gua ini benar-benar jadi PR sih Omawa, gimana caranya untuk dari Geng Kapak keluar dari zona permainan mereka. Yang ini entah kenapa dari victim juga mereka nggak mau untuk bermain asal-asalan. Mereka seolah benar-benar masih bermain di dalam sana. Mereka nggak mau kelihatan sama sekali dan speechless bahkan tidak keluar sama sekali. Apa yang harus dilakukan sama Geng Kapak Omawa? Geng Kapak ya balik lagi mereka memancing dulu sih. Pancing source ya karena hero mereka ini durable be. Durable ya mau gak mau nungguin dulu Invis. Menurutku gak usah buka malah. Invis nungguin aja karena hero-hero dari victim otomatis mereka harus dive in. Dan kalau sampai dibuka sama victim bakal bahaya banget be. Yes, kali ini udah ada langsung pergerakan yang cukup agresif mengincar ke arah depan. Tapi kali ini lihat perlahan-lahan Last Insanity sudah digunakan dan bakalan langsung flick out ke arah belakang dari On My Way. Lihat juga bagaimana Jay bertahan di depan. Bymax mencoba untuk perlahan-lahan memberikan tekanan dengan adanya di biru di depan sana. Tapi Lordnya sudah mulai dicicil-cicil juga. Langsung hilang dari speechlessnya. Dia memilih untuk mundur. Jay menarik dari Lordnya tapi ditarik balik oleh On My Way. Dia nggak mau kehilangan Lordnya kali ini. Lord yang sangat amat penting di Lord yang kedua menit 20, apalagi udah mulai memasuki menit yang ke-20. Artinya satu kali tumbang itu sama dengan lamanya seperti nungguin dia putus sama pacarnya Mirko. Iya, oke, betul sekali ya. Tapi ini yang dari tadi kita udah bahas ya, dimana frontline mereka benar-benar tanky banget. So far Victim Esports memiliki pressure dan juga damage yang cukup loh untuk mengatasi damage ini. Tapi lihat di sini Speechless maju ke depan, Azer bakal menjadi targetnya, langsung ditembangkan begitu saja dan Jay bakal menjadi target berikutnya. Tapi langsung memilih untuk mundur saja dengan satu pick off ini. Mungkinkah mereka bisa langsung menghadapi Lordnya di sini dengan satu pick off ini dan juga dengan burst damage yang mereka sudah build off ya dengan power spike mereka di rem item, Baymax dengan item yang banyak, Bravo juga dengan item yang sudah jadi. Ini sih bakal burst down-nya lumayan cepat bersama juga dengan Link yang sudah rotasi ke arah atas. GPX sekarang berada di posisi yang sangat jelek, masih ada ejector combo yang digunakan ke arah Rhea, menggunakan Bravos Fighter ke depan tapi tidak bisa mendapatkan apa-apa dan Linknya bakal menjadi target di sini. Di mana Tempest Blaze masih tersedia untuk kabur dan akhirnya GPX bakal Rhea harus ditumbangkan di arah depan. 2 untuk 0. Feather Extract pun dikeluarkan ke arah Jay dan mereka berdua harus mundur dan targetnya bakal menjadi Enhanced Lord yang kedua. Victim Esports mainnya dengan sangat amat rapi di sini untuk mendapatkan Lordnya. Bener-bener setupnya tuh bener rapi banget sih KB. Oh my god, lihat kehilangan 2 tanpa adanya pertukaran poin dari Geng Kapak. Mereka akan kehilangan dari Lord yang kedua. Dan langsung saja lihat Bymax-nya juga udah punya Immortal. On My Way, dia juga masih ready dengan Immortalnya. Speechless bikin Immortal, ini bakal nabrak sih for sure. Bravo bakal ada di belakang dan Pelsnya punya Immortal. 4 Immortality sesuai dengan yang Omawa bilang tadi ya. Bagaimana dari setup-nya victim kali ini Omawa. Iya, setup demi setup. Bahkan GPX yang seharusnya tidak terpick off tadi, Be. Itu dia, Azer ketika terpick off di bagian bawah, otomatis sudah menambah satu hero lagi yang tidak bisa memberikan damage, yaitu Esmeralda. Yang kita tahu dengan adanya tadi Feather of Heaven, diharapkan bisa memberikan extra damage output. Dan 4 ngelawan 5. Si Speechless masih bisa joget dong di belakang dengan Tempest of Blade. Masih bisa gocek-gocek juga. So ya, dari victim mereka sekarang punya upper hand karena mereka juga sudah punya Lord Mirko. Iya betul sekali, tapi dengan Enhanced Lord yang spawn di arah atas, turret inhibitor yang dibawa bakal menjadi target. Falling Star Moon pun dikeluarkan untuk mencoba untuk nge-defend base-nya, tapi lihat di arah atas sudah ada ejector yang digunakan ke arah Invis-nya. Masih ada damage dari On My Way bersama juga dengan Feather Airstrike yang dikeluarkan untuk follow up damage-nya. Lord-nya sudah masuk ke dalam base-nya dan mid inhibitor turret-nya bakal menjadi target buat tim Victim Esports untuk melakukan siege. Sekarang GPX di posisi di mana mereka harus melakukan siege defense yang sangat bagus dengan 3 inhibitor yang sudah hancur. Invis pun masuk ke dalam menggunakan Way to Dragon ke arah tanknya doang. Tapi itu semua seorang tank. Tapi sekarang Jay bakal menjadi targetnya, langsung ditumbangkan begitu saja. Dengan adanya 5 Immortal. Ini bakal menjadi bencana. 1 orang tumbang. Tapi masih ada Rhea yang coba untuk defense base-nya di sana. Bakal langsung dikecilin health HP-nya. Tapi lihat Azer yang maju ke depan menggunakan Falling Star Moon-nya. Tapi lagi-lagi si KB 5 Immortality yang bener-bener sakit banget dengan Winter Truncheon di sana. Bravo bakal menjadi targetnya tapi masih bisa kabur di arah sini. Azer bakal bisa lock him down menggunakan Falling Star Moon-nya KB.
Yes, masih bisa bertahan kali ini. Jay ditukarkan oleh Bravo dan malah membuat victim harus mundur. Tapi lihat bagaimana pola pertahanan dan base yang terekspos dari geng Kapak kali ini sudah mulai harus berhati-hati dari teman-teman Rhea. Karena mereka nggak boleh kalau seandainya hilang di momentum late game nanti. Ingat, hanya Ten dan juga Azer yang memiliki dealing damage yang tinggi. Tapi kali ini menengok dari Speechless, dia seolah sulit sekali untuk ditumbangkan. Dan lihat dia bahkan selama 24 menit game berjalan. 24 game banyak banget dong. 24 menit game yang berjalan kali ini bahkan belum tumbang Omawa. Belum hilang, immortalnya juga belum pecah. Bener, sangat sustain sekali ya. Dari GPX sebenarnya kalau mereka dapetin item nih ya. Dapetin item yang bisa nahan burst damage. Setidaknya jangan sampai kena instant. Ini mereka bisa banget untuk ngebalikin keadaan juga. Tapi satu hal yang perlu dipertimbangkan juga adalah bagaimana mereka bisa menghalangi split push dari Speedless. Karena ini sebenarnya gak ada sama sekali hero-hero yang punya mobilitas tinggi untuk GPX. Yes, dan kali ini untuk mobilitas ya, aku sangat setuju sekali. Apalagi untuk burst damage-nya juga masih minim. Tapi Rhea sudah mulai kelihatan. Stun-nya gak connect, Ten-nya bakal dikejar. Tapi masih bisa mundur untungnya dan gak mau ngambil resiko. Karena Invis masih punya The Way of the Dragon. Jadi untuk target lockdown-nya masih ada. Tapi Vels dalam ancaman bakal ditendang ke arah belakang. Dan gitu saja mengincar ke arah Ten. Tapi masih ada Winter Truncheon. Tempest Outblade coming up. Immortal bakal pecah. Tapi kali ini Ten-nya sendirian tertusuk, tertancap di dada dari pedang Deviant Sword seorang Speechless. 4 yang tersisa dari geng Kapak. Apakah mereka mampu untuk melakukan kontes terhadap Lord-nya? Karena kali ini lihat di menit yang ke-25. Jay dan kawan-kawan harus menghadapi 5 kawan dari Victim Esports yang masih stand still di depan sana. Coba untuk bertahan terlebih dahulu. Invis, dia udah punya lagi The Way of Dragon-nya. Dan kali ini di sisi lainnya, Conceal sudah digunakan. Coba untuk mengincar ke arah belakang. Azer yang bakal di lockdown. Tapi kali ini langsung dalam keadaan yang sekarat. Azer langsung hilang immortalnya. Tempest Outblade digunakan. Legendary diamankan. Dan base-nya terbuka dengan sangat lebar. Victim 2-0. Wow, bener-bener gila banget performance-nya dari tim Victim Esports yang... Wow, bener-bener gue speechless banget sih. Karena play